oleh Bigetron Alpha di 4 pertamanya. Ini team fight banget kan. Clean kah? Clean tadi yang mau coba untuk strong landing. Wih, Yap. Bisa banget kalau memang benar. clean. Dan ya itu dia clean. Dengan quick draw-nya jelas punya 2 item atau bahkan 1 ya sebenarnya itu udah sakit banget. dari awal udah sakit. Kayak quick draw, Iya. ret, dah Kalau kena semua tuh, udahlah. sudah Udahlah. pedas banget ya. Kalau kena semua tuh, udahlah gitu. Sakit. Kan pasifnya ada double shotnya kan. Dia bisa mantul-mantul ke belakang, mantap sekali. Tapi ya kita akan melihat bagaimana dari counter index dan juga line up ratingnya kembali dipegang. Oh sekarang berbanding ke Aura nih. Ya, Aura yang megang memang. Tapi ya mungkin secara komposisi lah ya. Secara komposisi di sini Aura mereka bisa split push, mereka punya power untuk itu. Tapi secara team fight Bigetron Alpha mereka bisa bermain dengan front to back, mereka bahkan bisa mengunci Gugun kembali sebagaimana di game yang pertama. Mereka punya gudang sisi loh. Ya, itu dia yang dicari memang. Emang Semuanya. licin banget nanti buat Arannya, tapi Aran ini harus benar-benar presisi juga untuk bisa menargetkan Eman. Yap, karena semuanya punya sisi kan tadi yang udah dibahas Hah? juga. Dan kita akan melihat siapa yang nanti akan menggunakan Purify. Dan targeting dari Yawi pastinya. Oke. Game yang kedua akan menjadi pembuktian untuk Bigetron Alpha. Akankah mereka benar-benar akan diberes-beresin oleh Aula atau Aura lah yang akan menjadi korban dari Bigetron Alpha. Jadi itu sekarang Biel Arena, mana suaranya? Masih semangat. Masih. Yap, tapi sekarang kalau ngelihat dari typical Grok ya, yang coba untuk langsung ngeganggu juga dan informasi telah disampaikan bahwa Retribution telah digunakan. Ya, dan bukan hanya informasi kalau kita menggunakan Grok, tapi itu pencurian loh. Iya, hampir ya. Yang kecil udah diambil oleh kita deh. Dia dapat minion yang kecilnya, Yep. clips yang kecil. Jadi kerugian jelas untuk Gugun yang akan tertahan dari level. Sementara sekarang Yawi pun harus bergerak jauh lebih ekstra lagi ya untuk Let's go! Sebenarnya ada kekecewaan ya, panggilnya Marcel Danang nih yang maju. Ya, tadi di sana. Tapi ya kembali lagi, bagaimana kali ini Aura mencoba untuk mendapatkan keuntungan di early game-nya dengan coba mendapatkan gold lead yang mereka pegang walaupun memang tipis-tipis saja. Oke, dan seperti yang kita bahas memang bagaimana untuk di area atas ini bakal dibiarkan ya untuk kedua marksman berduel satu sama lain sementara setup untuk di turtle sudah dimulai sekarang. Yep, sama-sama level 4 dan Super Ken sudah mulai mendekat. Siapa lagi yang akan langsung mendapatkan ke arah turtle yang pertama dari Wildcard dikeluarkan tapi Gugun berhasil mendapatkan ke arah turtle tersebut dan pertempurannya terus terjadi. Alex Pagmana belum dikeluarkan tapi tidak untuk waktu yang lama karena Arannya berhasil langsung dipanis di area tersebut. Dan Ki menjadi korban pula. Sepertinya Gugun udah mulai sadar ya, not for the second time kali ini. Buset dah. Digeser lagi. Tadi ada satu ancang-ancang mau penalty zone juga kan. Dan akhirnya Yeskiel. Waduh, damage-nya boleh-boleh dan Lord CM kehilangan cukup banyak SP tapi Gugun masih ingin lebih sedikit lagi berusaha dan Gugun pergi dan tutup tapi di flickerin dan solo kill saja. Selesai pula Lord CM. Yap, Lord JM-nya selesai tapi di sini ada satu gangguan yang terjadi. Invasi jungle dilakukan oleh Super Ken. Dan itu bagus banget berarti untuk movement yang dilakukan oleh Lord JM. Sadar kalau memang dia sudah tidak bisa kemana-mana pakai flickernya maju ke depan dapetin jungler. Setidaknya tuker ya. Dan tukernya jungler mahal. Tukernya jungler dan area dari purple buff-nya nggak bakal bisa dia invasi dan bener diambil sama teman-temannya. Udah mulai terlihat ya sepertinya bakal ada ketimpangan dari level untuk kedua jungler ini. Yap. Dan kali ini tidak ada Purify ya. Oke, The Way of Dragon dikeluarkan pula kan ke Eman, dia berhasil selamat tapi untuk Eman satu yang terakhirnya. Eman hilang di area tersebut. Yes, itu memang karena tidak membawa Purify juga ya. Yep. Bukan hero yang tipikal cocok dipakai Purify kan ya. Sepertinya kayak Kari, kayak Bruno. Tapi ya, Eman yang udah mulai ditarget kali ini oleh Yawi. Ya, Oke, Kabuki tertabrak, tidak sempat untuk pergi. Kabuki, bisakah dia kabur? Karena satu yang terakhir. Mendadak Moreno Adi dan juga merubah segalanya seperti setelah dengan Gugun yang gagal memberikan satu damage terakhirnya. Tertiban Lord ya, Eternal Guard yang udah langsung juga areanya masalahnya gede kan. Kabuki juga nggak punya escape tools selain adanya Phantom Step kan. Ya, dan itu dia mungkin mahalnya ya karena tanpa adanya Purify juga dan mengintip sedikit dari equipment yang sudah di-buy kali ini. Dengan adanya Heptasis yang baru selesai, Enchanted Talisman untuk kedua mid laner kali ini bermain dengan cooldown time reduction bagi kedua mage. Dan sekarang
objektivitas dari Aura yang mau coba untuk ditunjukkan. Kontes akan segera terjadi. Oke, Super Ken ketahuan posisinya. Super Ken udah mulai mendekat tapi ternyata what? Yeskiel yang berhasil untuk mendapatkan counter tersebut dan juga pergi ke arah mana karena sekarang untuk Kinya malah menjadi korban pula. The Wave Dragon yang berhasil mengantarkan pergerakan Moreno mendekat ke arah teman-teman dari Aura dan juga untuk sekarang Gugunnya masih berjual tapi Lord CM sedikit lagi akan dikejar habis-habisan dan power buff. Mereka balas. Mereka coba untuk balas juga dan bagaimana Yeskiel selalu nge-copy ke arah wall charge. Dan jangan lupakan dia punya damage. Yap. Dan Yeskiel yang memang menjadi kunci utama tadi untuk selalu bisa memenangkan duel di Turtle. Namun sayangnya, purple buff ternyata gagal diamankan untuk Aura. Tapi kalau kita bisa bilang sekarang, dari Bigetron Alpha, mereka akan berusaha untuk mengkondisikan ini dengan lebih fokus berada di area gold lane loh. Lebih fokus untuk dekat dengan Eman. Dan kita juga harus lebih fokus sama skinnya Aran nih ya. Pakai Quantum Edge loh nih. Quantum Charge, Quantum Edge, semuanya Quantum ya kan. Dengan diskon 30%. Luar biasa. Ini skin spesial MPL. Saja ya. Tapi animasi bagus banget. Langsung Iya ke dong. stop. Oh, Drill Dragon? Waduh, Kinya jadi korban ditabrakin dan Wild Charge juga. Dan sekarang mereka semua ali tapi Kinya masih berhasil kabur pula. Oh, dikejar? Oke, dikejar kakak Aran yang melihat dari kejauhan. Aran, a knife for a knife, sedikit lagi. Yawi, masih ada Jet Kundo dan Aran. Gagal untuk didapatkan, sementara untuk semua player mundur teratur. Pertukaran resource yang begitu banyak ya. Dan tidak ada yang tumbang sama sekali juga. Dan jangan lupakan gerakan dari Aran yang udah mulai langsung nge-lock ke lini belakang. Yaitu Moreno dan juga Iman. Yang akan ditarget sekarang. Ya, tapi sementara memang ini cukup aman untuk Imannya ya. Setelah tadi memang ada tim fight pagi yang terjadi di area dari goalnya. Lalu JM juga cukup aktif untuk bergerak di seputar map. Jadi secara mappingnya dari Bigetron mereka masih bisa mengimbangi dari Aura. Tapi tidak seharusnya dari sisi level. Ya, dan Ki yang coba untuk screening balik udah mulai dipunish terus-terusan ya. Kena poke dari efek terrifying yang sekarang juga nih dimiliki oleh Valentina. Itu ngebuat lah dirinya nggak bisa semena-mena lagi untuk masuk ke area jungle nih dari Aura. Dan Yawi, The Way of Dragon akan dikeluarkan dan benar. Setelah melihat tidak ada Pomnator, tapi itu sekarang ada Wild Charge pula dan juga Kabuki sudah join. Gagal kali ini Ki untuk menyelamatkan diri. Yap, Wild Charge yang ternyata memakan dirinya sendiri ya. Yep. Itu betul-betul dimaksimalin dan begitu all in terhadap seorang Ki sehingga kontes objektif kali ini agak cukup berat buat Bigetron Alpha. Tanpa adanya bukaan ya, badan di depan tanpa adanya wild charge dari sisi Bigetron Alpha. Yang memang Weh, bakal sedikit Solo mendelay. kill? Solo kill? Solo kill dari Aran menuju ke arah Eman si Preman. Wah. Penalty zone-nya langsung masuk dong. Lord CM sendirian. Wave Dragon-nya menjauhkan pergerakan dari Super Ken. Bahkan untuk sekarang, wow, satu outer turret lagi dihancurkan. Itu para berbeda keuntungan demi keuntungan didapatkan oleh Aura. Tabrakannya Aran langsung ke belakang ya. Aran Effect ini betul-betul sangat luar biasa bagaimana solo pick up terjadi. Dan sekarang Lord JM. Waduh, sakit banget Lord CM. Akankah bisa bertahan? Tidak. Pick up satu persatu. Dihajar loh dia tadi. Ya, ini ibarat dinding yang sudah dibangun oleh Bigetron Alpha. Ini sangat mudah untuk dirubuhkan oleh Aura di early game. Wah, semua didapatkan tadi dari solo kill. Oke, again Eman. Satu terakhir dia bisa kan? Gak bisa. 2 kali solo kill. 2 kali dari Aran. Sementara Kabuki free banget. Dijaga lagi sama Yawi. Wow, space yang di-create bagaimana 2 kali solo pick off itu mahal banget. Dan Eman 0-3-0 bukan hal yang diinginkan. Iya, dan sangat jarang memang kita lihat bagaimana Eman ini bisa dibaca untuk pergerakannya semuanya Kabuki. Waduh, hampir aja dan Wave Dragon akankah dikeluarkan. Coba lihat untuk sekarang Kabuki sudah ready. Damage-nya sakit banget tapi Kenya masih berhasil menyamakan diri dan pertempuran kembali terjadi walaupun otot dari Amin udah berhasil dihancurkan. Tapi Kabuki masih standby dan tersebut menghantarkan damage-nya. Masih ada satu yang tergagal mengejar ke arah tubuhnya dan Yeskiel Aran kabur dulu. Tapi coba lihat Arannya bersih-bersih, beres-beres. Eban 3 kali. Oke, walaupun shutdown terjadi terhadap Aran, tapi lihat Lord JM HP-nya lebih low. Tapi mata Aran tertuju pada Eman. Ya, dan Eman menjadi target Aran sekarang. Sulit tadi untuk Eman ya bisa bergerak karena memang dia tidak menggunakan Purify. Tapi untuk menghindari damage yang bisa diberikan dari Alecto Final Blow dengan Petrify yang dibawakan tanpa adanya Purify. Itu sangat susah sekali. Iya, ini susah sih. Dan bahkan ada satu pasif ya dari Power of Nature-nya Ki. Dia juga punya immune, tapi dari tadi ditungguin kan. Ditendang lah sudah dan akhirnya dengan follow up yang udah siap juga antara Kabuki dan Yeskiel. Itu siapapun yang diumpan dari Yawi dimakan bulat-bulat. Yap.
Dan Yawi pun selalu mencari informasi ya, berani banget dia masuk ke dalam tiap rerumputan yang ada di depannya, mau siapapun. Wehey, kita lihat saja seperti apa lagi karena Yawinya sudah mulai menargetkan ke arah satu player dan benar saja Lord JM-nya akan berhasil selamat. Tapi penalti sudah dikeluarkan tidak untuk waktu yang lama karena Lord JM-nya pun berhasil langsung dilumat habis. Bahkan Moreno di tempat yang berbeda. Aran, Alekta Paneplo memotong ke arah 3 player sekaligus. Wow, dan kali ini objektif kembali jatuh ke tangan dari Aura. 6.000 gold yang mereka pimpin tanpa adanya satupun kontes yang cukup berarti dari Bigetron Alpha, Om. Petrify pun belum dipergunakan tadi oleh Aran. Jadi mereka masih bisa menggunakan ketika ada teamfight besar yang akan terjadi setelah kemunculan Lord yang mereka dapatkan. Dan nice zoning dari Aura tadi. Tendangan Way of the Dragon dari Yawi ya. Yang dimana dia berhasil untuk menargetkan ke Lord JM. Yang dimana itu langsung menginisiasikan semua teamfight. Dipaksa untuk harus bertarung dari Bigetron Alpha. Ya, wah. Wah, cepet juga tuh tangan. Iya, dan juga ini belakangnya udah diacak-acak sih. Ada Aran yang bisa ke belakang, ada Yawi juga yang bisa komit. Tapi sekarang Lord udah mulai jalan ke arah bawah. Dan pemain-pemain dari Aura sudah siap untuk bisa langsung merontokkan turret-turret yang masih berdiri milik dari Bigetron Alpha. Dan juga seakan membalaskan mungkin ya. Yap. Dimana di game yang pertama mereka kalah cukup cepat. Nah kita melihat tempo permainan ini cukup cepat juga dibawakan oleh Aura sekarang. Iya. Mereka jadi lebih cepat. Mereka bisa dapat objektif lebih cepat. Dan itu Lordnya gak disentuh sama sekali di bawah. Jadi lebih banyak lagi super minion yang bisa keluar. Dan sekarang bakal coba untuk kembali dikawal perlahan-lahan. Masih coba untuk ditahan dan membuat dari Bigetron Alpha ini sulit untuk bisa keluar. Dan Yawi hati-hati, dia bisa melakukan inisiasi kejut. Ini belum nih, Yawi masih ngeliat aja. Masih ngeliat aja. Masih ngeliat dari kejauhan dan membiarkan Lord ini ya udah sendirian aja. Ini masih Lord pertama juga ya. Betul, karena masuk terlalu dalam dengan berhadapan Vexana susah ya. Yep. Nah tadi Fine masih ada Eman juga nanti dengan trapping recoilnya. Jadi masih bermain sabar. Ini untuk Aura. Waduh, kena lagi dan ternyata targetingnya adalah Kaya ya, karena Kaya begitu berbahaya. Bahkan tuh sekarang coba lihat supercannya langsung tertinggal. Bahkan ada sebuah aksi pemotongan yang dilakukan kembali oleh Aran di belakang. Yep. Dan kali ini ternyata Yawi gak cuma bermain sama Kabuki, dia ngajak Yehezkiel-nya juga sebagai satu tambahan source damage dan juga sisi power dengan watchers yang berkali-kali itu dimiliki oleh Yehezkiel. Lebih ke Kabuki yang memang udah punya power untuk meltdown siapapun. Yes. Yang nantinya diumpankan sama Yawi. Iya udah cukup kan. Udah cukup semuanya. Siapa yang tendang, selama ada Kabuki aman. Tapi kalkulasi dari Yawi ini luar biasa. Again and again Lord J walaupun tertahan di dalam satu dinding dan juga Yawi miskalkulasi sepertinya. Oke, terlalu dalam nampaknya kali ini Yawi berhasil untuk dipunish. Dan bahkan satu wave di arah bawah masih sempat di-clear sehingga base turret dari Bigetron Alpha masih belum ada yang hancur. Tapi Gamefact by GoPay sampai minggu yang ketiga MPL ID Season 13 Kari menjadi most pick hero dengan 32 kali pick. Dan Kabuki menjadi user Kari terbanyak dengan 7 kali pick. Win rate-nya 71%. Wow, tinggi loh. Sangat-sangat tinggi sekali ya. Iya, karena Kabuki kayaknya Kari. Hah, asik. Kari Buki. Ya dan Aran juga baru menyelesaikan satu Sea Halberd. Ya secara damage dia full, totalnya bakal bermain damage juga. Memang HP-nya gak terlalu besar tapi dia akan bisa langsung motong bagian belakang. Ini untuk nangkap emannya atau bahkan dengan Moreno sekalipun. Nah ini gimana nih? Oke, ada orang rame banget di dalam rumputan tapi mundur teratur semua ya. Coba lihat Aran ya ada di bagian belakang. Tapi Aran malah pergi menjauh terlebih dahulu. Ada satu hal lagi yang akan dia lakukan sebelum nantinya mendekat ke arah beberapa player dari Bigetron Alpha. Oke, Super Ken mau coba untuk cari informasi, berputar-putar di area dari Lordnya juga, tapi hati-hati. Serangan, oh Yawi ketahuan nampaknya posisinya, kali ini harus mengeluarkan dirinya. Yep. Dan Yawi ketahuan tapi Ki sudah mulai mendekat. Lordnya tetap dipegangin oleh Gugun. Yawi kembali maju. Yawi kembali mendorong ke arah beberapa player. Tapi Super Ken-nya pergi ke arah yang lain. Akankah kali ini berhasil? Namun di berbeda Aran ya. Naik orang naik di flickerin dan juga berhasil menghabiskan langsung ke arah Aran. Dan juga untuk sekarang Lordnya menjadi milik dari Aura. Namun pertempuran akankah pecah di atas tersebut karena mereka hanya berempat. Tapi Bigetron Alpha sepertinya mencoba untuk bisa memaksa dan Ki maju terus. Yes, dan kali ini Eternal Guard bisa di-dodge ya. Dengan adanya Brave Assault tadi Ya, dia itu kabur dia. juga. Beda ya, di game yang pertama memang Baxia gak bisa kemana-mana. Iya. Tapi Brave Assault ini sangat membantu untuk Frederick bisa in and out dari teamfight. Yep. Oh, Waduh, sekali lagi. Selesai. Wild Charge. Tapi masih ada Yawi the Wave Dragon yang kinya Kabuki karena mana ada. What? Damage-nya Kabuki. sakit banget. Kabuki. Lord Jam menjadi satu target berikutnya. Kabuki. Yawi masih ingin lebih. Yawi masih ingin mengantarkan satu poin kill untuk rekan-rekannya. Bahkan tuh sekarang Super Ken akan berhasil selamat untuk masuk ke dalam satu pekarangan rumah yang tapi masih
Selamat pula. Oke, triple kill untuk Kabuki dan kali ini Lordnya sudah mulai berjalan di arah bawah dan hanya tersisa 2 pemain dari Bigetron Alpha yang bisa defense. Dan Yawi masih ingin lebih. Sudah ada konsil yang barusan kita lihat. Tapi Super Ken-nya bertahan semaksimal mungkin. Super Ken-nya mencoba untuk bisa menggocek alat mana bola sudah dikeluarkan juga. Tapi Kabukinya berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan dan juga menyamakan kedudukan. Untuk sekarang Eman yang masih berjuang tapi tidak bisa skor. 1-1 untuk Aura. Aran memberikan tamparan untuk Eman. Dengan teracak-acak sudah. Solo pick off kembali terjadi berkali-kali. Inisiasi dari Yawi menghasilkan sebuah hal yang begitu manis sehingga Aura menyamakan keadaan di game yang kedua. Hampir maniak tadi mungkin tajuk kita juga ya. Yep. Triple yang didapatkan oleh Kabuki membuktikan carry dia juga. Ini bukan sembarang carry dengan pemilihan yang cukup besar. Yap. Dan the way of Yawi paksa Bigetron